Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari yang cerah ini masih memberikan kepada kita nikmat dari nikmat keimanan, taufik dan hidayah. Dan yang paling agungnya, tatkala kita dikumpulkan di majelis ilmu di rumah dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, membaca dari ayat-ayat Allah yang diterangkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keutamaan majelis ilmu tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah." Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dan rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mempelajari di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, wa haffathumul malaika, dan para malaikat mengitari mereka. Dan yang paling agungnya, kata Nabi, wa dzakarahumullahu fiman indah, orang-orang yang hadir di majelis itu disebut oleh Allah di sisi para malaikatnya. Ya. Ini dari keutamaan khusus bagi yang hadir di majelis ilmu di rumah dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid Allah. Nah, ada 4 keutamaan yang sudah diterangkan tadi itu. Kemudian diterangkan di hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika qaumun la yashqa fihim jalisuhum." Mereka adalah suatu kaum yang tidak akan merugi teman duduknya. Dia duduk di majelis ilmu hanya menemani kawannya saja, bukan untuk belajar, sudah dapat keutamaan. Apalagi kalau dia duduk di majelis ilmu dan dia memang niatkan untuk mempelajari ilmu tersebut, maka ini keutamaannya sangatlah besar. Kemudian diterangkan di hadis yang lain, majelis ilmu itu diibaratkan oleh Nabi bagaikan taman dari taman-taman surga, Riyad min riyadil jannah. Dan diterangkan dalam Al-Quranul Karim surah Al-Mujadilah khusus tentang majelis ilmu tersebut. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Yang jika dikatakan kepada kalian berluas-luas dalam bermajelis, ya, bermajelis ilmu, maka Allah akan meluaskan juga hati kalian, akan meluaskan hati kalian. Bagian dari keutamaan majelis ilmu yang kita harapkan, semoga Allah memberkahi dari apa yang kita lakukan di pagi hari ini, dan kita memurnikan niat kita dalam belajar, mencari wajah Allah, menghilangkan kejahilan. Kita niatkan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari, dan kita niatkan juga untuk menyampaikan apa yang telah kita dengarkan di majelis ilmu tersebut kepada yang lainnya.
Maka ini niat-niat yang dijaga dalam mempelajari ilmu agama. Jangan niatkan mencari dunia atau hal-hal yang lain yang memalingkan dari keikhlasan dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sehubungan dengan dekatnya bulan Ramadan, maka di beberapa pekan nanti ini, dari pekan ini sampai pekan-pekan ke depan insyaallah taala, kita akan membahas ayat-ayat seputar puasa. Hukum-hukum, ayat-ayat hukum seputar puasa. Itu diterangkan di surah Al-Baqarah. Ada 5 ayat. Dari ayat 183 sampai beberapa ayat setelahnya. Dan kita akan baca satu ayat dari setiap kali pertemuan sebelum bulan Ramadan insyaallah taala, sehingga seorang dia masuk di bulan Ramadan dia sudah punya kesiapan, ya, sudah punya ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan tersebut. Ada fikih yang dia persiapkan dari amalan hati agar dia menyambutnya dalam keadaan siap dan bergembira, serta dia memasukinya dengan keadaan yang paling terbaiknya. Baik. Ayat yang kita akan kaji pada pagi hari ini adalah ayat di surah Al-Baqarah ayat 183. Bisa dilihat ya, di materi sudah kita bagi. Dan bagi yang belum masuk di grup, nanti ditulis namanya ya, supaya kita masukkan supaya dapat materi. Baik. Tanya kawan-kawannya yang sudah masuk, nanti kita atau dimasukkan sama temannya. Baik. Ya, ayat yang pertama yang kita akan kaji di surah Al-Baqarah ini seputar masalah hukum puasa, keutamaan dan hikmahnya. Ini 3 masalah pokok yang akan diterangkan dalam ayat ini. Di sana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Ini ayat yang populer ya, sering kita dengarkan hampir setiap malam di bulan Ramadan. Para penceramah pasti membawakan ayat ini, terutama di awal-awal bulan Ramadan. Ya. Maka dari fikih yang harusnya kita ketahui, tentunya kita bahas ayat ini bukan pembahasan ringkas. Kita akan coba mendalaminya, menguraikan dari kandungan ayat tersebut, serta apa faedah yang kita ambil dari ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk dari kandungan ayat, kita akan terangkan mufradat dari ayat tersebut tadi itu. Dikatakan tadi di awal ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Ya, ini panggilan dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Dan kaidah dalam masalah ini, kata para sahabat, jika telah lewat ayat "Ya ayyuhalladzina amanu" atau yang semisalnya, misalnya "Ya ayyuhan nas," ya, itu kata mereka, pasanglah telinga kalian, karena setelah itu ada perintah yang kamu diperintah dengannya, atau ada larangan yang kalian akan dilarang darinya. Di sini ada perintah dari Allah tentang seputar kewajiban berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman. Iman secara bahasa, menurut pendapat kebanyakan ulama, dia bermakna at-tasdiq, membenarkan. Ya. Ini diterangkan dalam kisah saudara Nabi Yusuf alaihissalam, tatkala mereka berkata kepada ayahnya, ya, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Dan engkau tidak akan beriman kepada kami. Maksudnya mempercayai kami, membenarkan kami, ya, walaupun kami ini jujur. Terangkan di surah Yusuf ayat ke-17. Dan sebagian ulama ada yang mengatakan iman itu dia bermakna al-iqrar, membenarkan atau mengakui. Itu sebagian ulama ya.
Jadi ada padanya makna membenarkan dan sekaligus dia mengakui dari hal tersebut. Ini lebih dalam lagi. Dan iman secara istilah dari hal yang sudah kita maklumi ya, dia merupakan perkataan, ada keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan ada amalan dengan anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini 5 perkara yang ada pada keimanan. Ada keyakinan hati, ucapan lisan, amalan anggota tubuh. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini diterangkan dalam ayat dan hadis. Di antara hadis yang menerangkan tentang masalah itu adalah hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Di riwayat yang lain dikatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Ya, iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Riwayat yang lain dikatakan 63 sampai 69 cabang. Fa'alaha, di riwayat lain dikatakan fa'afdaluha, ya, qaulu la ilaha illallah. Wa danaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling utamanya kata Nabi, yang paling tingginya adalah perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu bagian dari keimanan. Ini mewakili 3 perkara. Ada ucapan lisan la ilaha illallah, ada menyingkirkan gangguan dari jalan, itu amalan anggota tubuh, dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Ya, malu tempatnya di hati. Malu tempatnya di mana? Di hati. Dan iman juga bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Itu diterangkan di surah Al-Anfal ayat yang kedua. Di antara ciri orang-orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ciri mereka, ya, idza dzukirallah, jika diingatkan Allah akan bergetar hati-hati mereka. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanannya. Jadi iman bisa bertambah. Di sini diterangkan dengan membaca Al-Quran misalnya. Banyak dari sebab-sebab yang menambah keimanan. Yang mempelajari ilmu agama. Ya, dan seterusnya dari ketaatan-ketaatan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan pada Rabb mereka bertawakal. Ada juga surah Al-Mudaththir diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yazdadal ladzina amanu imana, agar orang-orang yang beriman itu bertambah keimanannya. Ya, diterangkan sebelumnya dari penjelasan akan neraka jahanam. Ya, wa ma ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina amanu liyastayqinal ladzina amanu wa yazdadal ladzina amanu imana. Ya, diterangkan bahwasanya penghuni atau yang menjaga neraka jahanam itu adalah para malaikat, dijaga oleh para malaikat. Nah, agar yang dengannya itu meyakinkan orang-orang yang diberi Alkitab dan menambah keimanan orang-orang yang beriman ketika itu. Ketika dia ingat akan negeri akhirat, itu di antara dari perkara-perkara yang dengannya menambah keimanan. Dan dimaklumi iman itu ada rukun-rukunnya. Ada iman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul, hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, jadi dari makna ringkas, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, kapan puasa diwajibkan? Diterangkan oleh para ulama, dia diwajibkan di bulan Sya'ban. Ya, di tahun kedua Hijriah, ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Ya, kita sekarang bulan Sya'ban ya. Ya. Jadi di tahun kedua Hijriah, dahulu kala Nabi baru tinggal di Madinah selama 2 tahun. Bulan Sya'bannya di situ
Allah turunkan kewajiban berpuasa Ramadan yang telah kita maklumi. Iya. Nah, juga dalam hadis Ibnu Umar riwayat Al-Bukhari Muslim, hadis yang masyhur ya, sering kita hafal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islam ala khams." Islam dibangun di atas 5 perkara. Ya. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah. Ya, wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara fondasi. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Menegakkan salat, ya, membayar zakat. Kemudian di rukun yang keempat Nabi tempatkan ibadah haji. Nanti rukun yang kelima baru diterangkan berpuasa di bulan Ramadan. Ini hadis Ibnu Umar. Kalau di hadis Umar bin Khattab riwayat Muslim itu diterangkan puasa itu di rukun yang keempat. Ya. Tentang kisah Jibril itu yang masyhur ya. Yang datang bertanya sama Nabi, apa itu Islam? Maka Nabi kabarkan Islam itu engkau bersaksi akan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Kau tegakkan salat, bayarlah zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika ada kemampuan ke sana. Baik. Jadi dari mana apa hukum puasa itu ya? Jadi hukum puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Karena dikatakan oleh Allah kutiba dengan lafaz kutiba. Kutiba itu bermakna furiḍah, diwajibkan. Ya. Dan lafaz-lafaz seperti ini banyak dalam Al-Quran. Kadang dikatakan kataba, kadang dikatakan faradha, kadang dikatakan amara. Ya, ada beberapa lafaz yang bermakna kewajiban. Ya. Baik. Apa itu as-siyam? As-siyam secara bahasa dia bermakna al-imsak. Bermakna al-imsak, menahan. Ini diambil dari perkataan Maryam alaihissalam. Ya. Jadi kalau Maryam, sebagian ulama ada yang membaca alaihissalam. Walaupun beliau bukan nabi ya, karena tidak ada nabi dari kalangan apa? Para wanita. Dan sebagian para masyayikh seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, ketika beliau membaca nama Maryam yang kita dengarkan langsung, beliau baca alaihissalam. Ya. Alaiha assalam. Dia berikan perkataan beliau dalam Al-Quranul Karim di surah Maryam. Dan kalau beliau berkata, "Inni nadartu lirrahmani sauman, falan ukallima al-yawma insiya." Sungguhnya aku bernadar berpuasa untuk Rabbku. Ya. Saya tidak akan berbicara pada hari ini. Jadi bentuk dia menahan berbicara ketika itu Maryam itu dikatakan apa? Saum. Ya, dikatakan dia berpuasa. Tapi ini saum secara bahasa ya. Dia menahan. Dia tahan dari berbicara. Kemudian secara istilah, ya puasa itu ada banyak definisi di kalangan ulama. Nah, di antaranya dia mengatakan puasa itu dia menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa itu. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya apa? Matahari. Ya. Sebagian juga yang lain ada yang mengatakan puasa itu bentuk penahanan yang khusus. Ya. Pada waktu yang khusus dan dari orang-orang yang khusus dan dengan syarat-syarat yang tertentu yang dikhususkan juga. Ya. Jadi dia bentuk penahanan yang khusus. Artinya tidak semua ditahan di situ kan? Yang ditahan kan hanya hal-hal yang membatalkan apa? Puasa. Yang ditahan juga hal-hal yang merusak puasa. Ya. Pada waktu yang khusus, waktu puasa juga ada waktunya. Dari terbitnya fajar, subuh sampai tenggelamnya apa? Matahari. Malam hari orang tidak puasa. Jelas kan? Ya. Pada orang-orang yang khusus, ada orang-orang yang diwajibkan berpuasa. Seperti dia muslim. Ya. Orang kafir tidak wajib berpuasa, tapi dia akan ditagih pada hari kiamat. Kenapa tidak puasa? Orang kafir kalau berpuasa tidak syah puasanya. Ya, jelas ya? Muslim balik, berakal, anak kecil itu tidak diwajibkan berpuasa, tapi mereka
dia latih. Dan para sahabat melatih anak-anak mereka untuk berpuasa ketika itu. Jika mereka sudah lapar di tengah hari, ya, mereka disibukkan dengan permainan agar dia lupa dari laparnya itu sampai matahari tenggelam. Itu kebiasaan para sahabat di masa dahulu kala. Walaupun belum wajib, tapi dilatih mereka untuk berpuasa. Jadi muslim balik, yang balik ya, dimaklumi. Kemudian dia berakal. Ini orang-orang yang khusus. Artinya kalau dia orang gila atau dia misalnya kerasukan jin misalnya, itu tidak diwajibkan padanya apa? Puasa. Nah, kemudian dari syarat berpuasa juga dia punya kemampuan untuk berpuasa. Muslim, balik, akil, dan dia mampu. Ya, bukan orang yang sakit. Nanti kita akan bahas di ayat yang kedua ya, masalah ini. Ya. Jadi kalau dia mampu berpuasa, maka dia wajib berpuasa. Kemudian yang kelima dari syarat berpuasa juga dia mukim, dia tinggal di negerinya, bukan seorang musafir. Karena orang musafir dia tidak wajib. Ya, dia tidak apa? Wajib. Dan syarat yang keenam dari orang-orang yang khusus yang diwajibkan berpuasa ini berlaku untuk perempuan. Itu dia tidak punya halangan apakah haid atau nifas. Jadi 6 syarat untuk perempuan, 5 tadi berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Baik. Jadi itu definisi puasa. Bentuk penahanan yang khusus pada waktu yang khusus dari orang-orang yang khusus. Ya. Dan dengan syarat-syarat yang dikhususkan juga. Nanti kita akan terangkan ya. Selain tadi 6 syarat tadi itu atau 5 syarat, ada juga syarat yang lain, yaitu dia berniat sebagai syarat sahnya apa? Puasa dari malam hari. Baik. Dan dulunya puasa itu dikatakan oleh para ahli tafsir itu bukan 1 bulan, bulan Ramadan ya dulunya. Jadi sebelum turunnya puasa Ramadan itu ada puasa yang wajib. Ya, ada puasa Asyura 10 Muharram. Itu dulu puasa wajibnya kaum muslimin. Ada juga puasa 3 hari dalam sebulan, setiap bulan. Itu puasa wajibnya dulu. Nah, nanti ketika turun puasa Ramadan kewajibannya, maka puasa Asyura, puasa 3 hari dalam sebulan itu berubah menjadi apa? Sunnah. Ya, tidak dihilangkan tapi diganti hukumnya menjadi sunnah. Yang wajib hanyalah apa? Puasa Ramadan. Baik. Jelas ini ya? Ya. Jadi dari makna asyam dan awal kewajiban puasa di masa dahulu kala. Ya. Baik. Dulunya 3 hari sebulan ada puasa Asyura. Kemudian turunlah puasa Ramadan menggantikan dari kewajiban tersebut. Nanti akan diterangkan di ayat-ayat setelahnya. Kemudian diterangkan tadi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya, sebagaimana telah diwajibkan. Jadi puasa ini juga sudah diwajibkan oleh Allah atas orang-orang sebelum kita. Ya. Dari orang-orang Nasrani, orang Yahudi. Ya. Tapi di sini yang dikatakan oleh para ulama sebagaimana telah diwajibkan. Maksudnya bagaimana sebagaimana telah diwajibkan? Apakah di sini ada beberapa pendapat ya dikatakan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dia kembali kepada asal kewajibannya. Jadi puasa ini secara asal itu ada kewajibannya di umat-umat terdahulu. Walaupun mungkin beda kaifiatnya ya. Nah, ada juga yang mengatakan sebagaimana telah diwajibkan di situ maksudnya ya kembali kepada sifat puasa itu. Sifatnya sama. Dia tahan lapar, ya dahaga dan melakukan hubungan suami istri. Ini ada yang mengatakan seperti itu ya. Sama sifatnya dengan umat terdahulu. Ada yang mengatakan juga yang ketiga, enggak, dia bukan sifat katanya. Tapi dia kembali kepada waktu berpuasa itu. Ya, kembali pada waktu berpuasa. Nah, umat terdahulu juga ada waktunya sama dengan umat Islam. Ya. Karena di masa dahulu kala itu diterangkan ya, orang berpuasa itu ketika sudah waktu Isya atau dia sudah tidur di malam hari,
maka sudah haram makan, minum dan jima ketika itu. Itu di awal-awal kewajiban apa? Puasa. Kalau sudah tidur, sudah salat Isya, sudah tidak boleh lagi apa? Makan, minum dan jima. Sudah haram. Masuk waktu menahan di situ. Sampai tenggelamnya matahari di hari esok. Nah, ini kaifiat seperti ini juga ada di umat-umat terdahulu. Ada di umat-umat terdahulu. Dipahami ya? Baik. Jadi ini 3 pendapat ya di kalangan ulama. Sebagaimana telah diwajibkan, ada yang mengatakan yang pertama tadi kembali kepada asal kewajiban. Yang kedua ada yang mengatakan sifatnya, ya persis sama. Ada yang ketiga, enggak, dia kembali kepada waktunya, ya kembali kepada waktunya. Jadi pendapat yang ketiga ini bagi yang mengatakan dia kembali kepada waktu, menunjukkan kata mereka di masa dahulu kala umat terdahulu juga diwajibkan puasa Ramadan. Ya, juga diwajibkan apa? Puasa Ramadan. Ya, wallahualam ini 3 pendapat. Yang jelas puasa ini telah diwajibkan oleh Allah. Ya. Apakah mungkin modelnya atau sifatnya atau waktunya? Nah, asal kewajibannya ada. Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya. Telah diwajibkan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Dari para nabi dan rasul, umat-umat terdahulu, ahlul kitab, itu telah ada kewajiban puasa di antara mereka. Ya, ini kalau kita baca kisah-kisah nabi dan rasul dalam Al-Qur'an, ya, itu ada mereka memerintah untuk berpuasa. Nah, baik. Dan umat Islam adalah umat yang terakhir, umat yang ke-70. Tetap juga mendapat kewajiban berpuasa ini. Nah, ya. Tapi umat Islam ini walaupun dia umat yang terakhir, dia merupakan umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antum tufuna 70 ummah, antum akramuha wa afdaluha 'ala Allah tabaraka wa taala." Kalian itu adalah mencukupkan umat yang ke-70. Dan kalian adalah yang paling utamanya dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan umat Islam. Ya. Jadi mereka tidak luput juga dari kewajiban puasa karena mereka lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Dulunya orang-orang Nasrani diterangkan dalam tafsir itu ya. Mereka juga diwajibkan kata para ulama tafsir berpuasa 30 hari. Ini menurut sebagian pendapat ya. Tapi para pendeta mereka ada yang menambah sampai 40 hari. Ya. Dan sebagian lagi menambah sampai 50 hari. Ya. Ketika dia tambah 40 hari dia sakit di situ. Dan dia bernazar kepada Allah. Ini pendetanya ya. Ketika itu diceritakan. Kalau dia sembuh dia akan berpuasa sampai 50 hari. Ya. Dan Allah takdirkan dia sembuh dan dia berpuasa 50 hari dan itu memberatkan umat ketika itu. Ya. Kalau itu dari pendapat-pendapat, ya, sebagian ulama ada yang melemahkannya dari tafsir itu. Baik. Kemudian diterangkan di akhir dari ayat ini dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini hikmah di antara hikmah dari kewajiban berpuasa itu. Agar kalian mewujudkan nilai-nilai takwa itu. Nilai-nilai ketakwaan. Karena puasa ini dia merupakan penyambung ya kepada takwa itu. Dan takwa secara bahasa dia bermakna al-wiqayah. Bermakna apa? Al-wiqayah, benteng atau perisai. Secara istilah takwa itu diterangkan oleh para ulama dengan banyak definisi. Yang paling indahnya adalah definisi yang dikatakan oleh seorang tabi'in yang bernama Talq bin Habib. Kata beliau, takwa itu an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri min Allah takhafu iqaballah. Takwa itu kata beliau adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah
ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah, karena mengharap dari pahala Allah. Ini poin yang pertama dari ketakwaan. Dia lakukan ketaatan di atas ilmu, cahaya dari Allah, ada harapan yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau tinggalkan dosa dan maksiat di atas ilmu juga. Nah, karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan apa? Takwa. Ya. Jadi kembalinya takwa itu kepada dua perkara saja. Melakukan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Tapi ingat dia berdasar kepada ilmu dan ada akidah yang benar. Ada harapan yang dia harapkan dari Allah. Dijauhi maksiat ada dasar ilmu juga dan ada rasa takut ya akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan apa? Yang dikatakan dengan takwa. Ya. Ini selesai sudah pembahasan ringkas dari ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ya. Kemudian ayat ini dimaklumi tadi ya, secara makna globalnya kita sudah bisa simpulkan di sini. Jadi di sini Allah mengkabarkan kepada kita ya akan kewajiban berpuasa itu atas orang-orang yang beriman. Nah, dari kaum muslimin dipanggil mereka dengan nama keimanan. Dan ini sudah diwajibkan juga oleh Allah pada umat-umat terdahulu. Ya, terdapat dalamnya dari faidah, dari kebaikan, hikmah untuk seluruh makhluk. Baik. Sekarang kita akan masuk menjelaskan dari keutamaan puasa. Ini setelah kita tahu hukum puasa itu apa, wajib, barulah datang setelahnya itu penjelasan apa? Penjelasan keutamaan-keutamaan. Ini metode dalam menjelaskan ilmu ya. Perhatikan dari Allah terangkan. Awalnya diterangkan apa? Kutiba alaikumus syiyam. Telah diwajibkan atas kalian apa? Berpuasa. Kemudian di akhir ayat dikatakan diterangkan oleh Allah dari faedah puasa itu. Hikmahnya apa? La'allakum tattaqun. Ini metode dalam belajar. Tahu dulu hukum, baru tahu apa? Keutamaan. Ya, jangan sibukkan diri dengan keutamaan dulu. Belum tahu hukumnya apa. Sebagian kadang orang disibukkan diri dengan keutamaan. Dibaca keutamaan salat, keutamaan puasa, tapi dia tidak tahu bagaimana cara berpuasa itu yang benar. Cara salat yang benar bagaimana? Hanya tahu keutamaan saja, ini tidak cukup. Ya, dia tahu hukum itu paling pokoknya. Baru dia tahu keutamaan setelahnya. Ya, dipahami ya? Itu metode dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi SAW ketika beliau ajari wudu pada para sahabat ketika itu. Diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim. Jadi beliau berwudu dulu seperti yang kita telah maklumi. Dari cuci tangan sampai cuci kaki. Di akhir hadis beliau terangkan keutamaan wudu di situ. Hadal wudu. Ya, man tawaddaa nahwu wudu'i hada thumma shalla rak'ataini ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Lam yuhaditsu fi man nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa kata Nabi ini adalah wudu. Ya. Siapa yang berwudu seperti wuduku ini kata Nabi, kemudian dia salat 2 rakaat dan dia tidak bisikan dalam hatinya ada dosa dan maksiat, maka akan diampuni untuknya dosanya pada apa yang telah berlalu. Ini sama juga. Nabi terangkan dulu wudu, baru terangkan apa? Manfaat dari wudu itu. Sama di sini. Allah terangkan dulu apa itu puasa itu, hukumnya apa. Ya, baru diterangkan keutamaannya. Ini pentingnya kita pelajari. Dalam mempelajari ilmu agama Allah seperti itu semuanya. Ya, tahu hukum dulu baru tahu keutamaan. Ya, keutamaan belakangan datang. Walaupun dia tidak tahu keutamaan sebenarnya, kalau sudah paham hukumnya, maka dia akan dapatkan keutamaan tersebut. Walaupun dia tidak pikirkan, walaupun dia tidak apa? Pikirkan. Baik, di sini kita akan terangkan ada sekitaran 10 keutamaan dari puasa itu. Ini bukan pembatasan ya. Bagi yang mencarinya mungkin masih ada yang lain lagi dari keutamaan-keutamaan puasa itu. Yang pertama dari puasa itu keutamaannya adalah sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diterangkan di surah Al-Ahzab. Ada 10 golongan di situ.
yang Allah siapkan pengampunan dan pahala yang besar. Ya, di antaranya di situ diterangkan oleh Allah di golongan yang ke-8, was-shaimina was-shaimat. Orang-orang yang berpuasa dari kalangan laki-laki dan perempuan. Di akhir ayat diterangkan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang besar. Dan juga diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena mengharap, ya, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi ini dari keutamaan puasa yang pertama, merupakan sebab pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari keutamaan puasa juga, dia merupakan pemutus syahwat. Ya, pemutus syahwat. Ini diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Faman lam yastati' fa alaihi bisawm, fa innahu lahu wija." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka dia menikah. Karena itu nikah itu bisa menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Kalau dia belum mampu, kata Nabi, ya, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu adalah tamengnya, ya, pemutusnya. Nah, agar dia bisa mengontrol syahwatnya." Dipahami ya? Jadi dari faedah puasa yang kedua. Kemudian yang ketiga di antara faedah puasa juga diterangkan, ya, dia merupakan dari sebab pelakunya mendapatkan dua kegembiraan. Ya, ini diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan." Bagi yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Dia bergembira dengan puasanya. Kemudian yang kelima atau yang keempat dari keutamaan puasa itu diterangkan situ bahwa mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi yang paling harum di muka bumi ini. Dan yang keenam, kita akan gabung sebentar ya. Kemudian atau yang kelima dari keutamaan juga berpuasa ini, pahalanya akan dibalas oleh Allah dengan tanpa hisab. Ya, akan dibalas khusus oleh Allah pahala orang-orang yang berpuasa. Dan yang keenam diterangkan juga dari keutamaan puasa itu, dia merupakan tameng dari api neraka. Baik, diterangkan di hadisnya di bawah ya. Kita sudah jadi 3 poin tadi itu. Ya, bau mulutnya orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi yang paling harum. Kemudian dia itu merupakan tameng, ya, dan Allah akan balas secara khusus dari ibadah puasa ini. Diterangkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnah, fala yarfuth wala yajhal. Wa in imru'un qatalahu atau aw syatamahu falyakul inni shaim." Naam. Falyakul inni shaim. Walladzi nafsi biyadi la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Naam. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. As-siyamu li wa ana ajizu bih. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa itu adalah tameng. Maka jangan dia mencela ketika dia berpuasa ya. Jangan dia berbuat kejahilan, berbuat dosa dan maksiat. Jika ada orang yang ingin memerangi dia, ajak dia berantem atau berpukul begitu, ya berkelahi, atau dia cela dia, maka dia cukup katakan apa? Falyakul inni shaim. Ya. Katakanlah, sungguh saya sedang berpuasa. 2 kali Nabi ulangi. Sungguh saya sedang berpuasa. Jadi kalau ada orang yang ingin debat dia misalnya, atau ingin mencela dia, mengajak dia berkelahi, katakan saja seperti itu, saya sedang berpuasa. Karena ketika dia berpuasa, dalam keadaan dia berpuasa kemudian dia mencela, dia berkelahi, dia berdebat,
Itu bukan sifat orang-orang yang berpuasa. Ya. Nabi terangkan di situ, beliau bersumpah demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak wangi yang paling harum di muka bumi ini, misik. Karena dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan minumannya, dan dia tinggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hadits qudsi dipetik ya. Di lafaz setelahnya ini itu dari hadits qudsi. Setelahnya itu. Baik. Nah, yang diterangkan sampai akhir hadis, ya, dia tinggalkan apa syahwatnya, makanan, minuman dan syahwatnya karena aku, maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, as-siyamu li wa ana ajzi bi. Dan puasa itu, kata Allah, untukku dan aku yang akan membalasnya secara khusus. Ya, secara apa? Khusus. Baik. Jadi ini dari sebagian dari keutamaan puasa. Sudah berapa tadi? Sudah 6 ya. Baik. Keutamaan yang ketujuh dari hadis yang tadi itu yang kita baca dari riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, itu hadis qudsi ya. Jadi Allah Taala yang langsung berfirman dengannya. Nah, lewat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh dari keutamaan puasa juga diterangkan di situ, dia merupakan sebab yang menjauhkan wajah dari api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Ini diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'dahu Allahu dzalika al-yawma wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Tidaklah seorang hamba yang berpuasa sehari di jalan Allah, ya, kecuali Allah akan jauhkan wajahnya pada hari itu dari neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Dari keutamaan puasa, sebab-sebab yang menjauhkan seorang hamba dari api neraka. Baik. Kemudian yang ke-8 dari keutamaan puasa itu, ya, diterangkan dalam hadisnya di sini, ya, puasa itu disiapkan untuk orang-orang yang berpuasa itu di surga nanti ada pintu khusus, ya, bagi orang-orang yang berpuasa. Ini diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Ya, surga itu ada 8 pintu diterangkan dalam hadis ya. Nah, di antara pintunya itu yang bernama apa? Ar-Rayyan. Kata Nabi, "Yadkhulu minhu as-shaim." Ya, as-shaimuna yaumal qiyamah. Nah, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Akan masuk di pintu itu orang-orang yang berpuasa, dan tidak akan masuk darinya seorang pun kecuali mereka. Kata Nabi, yuqalu aina as-shaimuna fayakumuna la yadkhul minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ugliku falam yadkhulu minhu ahadun. Maka ditanyakan ketika itu pada hari kiamat nanti, di mana orang-orang yang berpuasa? Maka mereka berdiri di situ. Mereka masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Lewat pintu apa? Ar-Rayyan. Yang tidak akan masuk selainnya kecuali mereka saja. Jika mereka sudah masuk semuanya, kata Nabi, maka pintu itu akan ditutup. Ya, akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada lagi yang masuk setelahnya selain mereka. Baik. Maka ini dari keutamaan puasa ya, dia merupakan apa? Amalan yang memasukkan seorang hamba ke surga. Disiapkan oleh Allah pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang ke-9 dari keutamaan puasa juga diterangkan di situ, dia merupakan sebab Allah itu memberi syafaat pada seorang hamba pada hari kiamat lewat puasa ini. Ya. Diterangkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat pada seorang hamba pada hari kiamat nanti.
Nah, nanti dia akan berkata di situ, puasa akan berkata, ya, ay Rabb, nah, mana'tuhu at-ta'ama wasyarab bin nahar. Nah, fasyafi'ni fihi. Puasa akan berkata ketika itu, hai Rabbku, saya telah menghalanginya dari makan dan minum di siang hari, ya, di bulan Ramadan. Maka berikanlah syafaat kepadaku untuk dia. Kalau beri syafaat, ya, maka puasa memberi apa? Syafaat kepada hamba itu. Dan juga Al-Quran berkata, wa yaqul Quran, mana'tuhu an-nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Ya, Al-Quran juga berkata, saya telah menghalangi dia dari tidur di malam hari. Nah, maka berikanlah aku syafaat agar mensyafaati dia. Maka kata Nabi, fayashfa'ani. Maka keduanya itu, puasa dan Al-Quran, akan memberikan syafaat. Ini dua perkara ya yang sangat erat sekali hubungannya di bulan Ramadan, antara membaca Al-Quran dan berpuasa. Ya. Nah, dan nanti pada hari kiamat dua perkara ini akan memberikan syafaat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang berpuasa dan dia membaca Al-Quran di malam hari di salat tarawihnya, ya, sebagai ibadah nafilah untuknya. Kemudian yang ke-10 dari keutamaan puasa, dia merupakan sebab yang memasukkan hamba ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian hadis dalam masalah ini, tapi hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi itu cukup ya. Ayat yang sudah kita bacakan juga itu merupakan ayat yang sudah mencukupi dalam perkara ini. Baik, ini selesai sudah pembahasan tentang masalah keutamaan puasa. Ya. Jadi sudah kita selesaikan tadi dua masalah pokok ya. Hukum puasa dan keutamaan apa? Puasa. Masalah yang terakhir kita akan terangkan di sini tentang hikmah berpuasa itu. Hikmah berpuasa. Baik. Hikmah berpuasa. Jam berapa sekarang? Jam 10 ya. Baik, sekali lagi. Ya. Sudah ada Ustaz Hairin? Sudah ada? Belum? Baik. Nanti kalau ada yang bertanya bisa tanya jawab sedikit ya, kalau belum ada pemateri yang kedua. Ya. Hikmah berpuasa. Ini kita terangkan juga di sini ada 10 hikmah. Dan tadi diterangkan di awal ayat atau di akhir ayat yang sudah kita bacakan tadi, la'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Nah, ini 10 ini merupakan sifat-sifat dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah sehubungan dengan masalah puasa. Ini penjabaran semua ya. Penjabaran dari sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Ya. Yang pertama, dari ciri orang-orang yang bertakwa itu, ketika dia berpuasa, itu merupakan sebab dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat. Ya, akan nikmat ini. Nah, tatkala dia jiwanya itu dia tahan dari makan dan minum serta melakukan hubungan suami istri, ya. Ini nikmat dia akan terhenti di siang hari kan? Nah, ketika nikmat ini hilang, maka dia akan rasakan di situ. Ini berupa betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Nah, ketika dia berpuasa, dia akan bersyukur kepada Allah akan nikmat makan, minum dan jimat tadi itu. Kemudian yang kedua, dari hikmah juga berpuasa diterangkan dari ciri orang yang bertakwa, syaitan itu akan lambat jalannya dalam darah. Ya. Jadi kita ini semuanya ini punya syaitan ya. Jadi jangan dikira kita selamat, aman dari makar syaitan. Dalam diri kita ini ada syaitan. Kata Nabi diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari riwayat yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yajri fi bani Adam majrad dam." Sungguh syaitan itu berjalan dalam darah dalam tubuh anak Adam itu seperti jalannya apa? Darah. Jadi kalau dia tidak berpuasa itu kan cepat darahnya mengalir. Syaitan juga apa? Cepat gerakannya. Tapi kalau dia berpuasa, itu darahnya akan lambat. Ya, gitu kan? Mengalirnya. Syaitan juga akan lambat juga. Ya, berjalan. Mungkin sekarang ada yang tanya, kenapa bulan Ramadan ada yang melakukan maksiat? Ya, katanya syaitan dibelenggu, diikat, gitu kan? Nah, itu ada jawaban-jawaban diterangkan oleh para ulama ya. Nah,
Ada jawaban-jawaban. Di antara ini yang kita terangkan di sini. Yang dibelenggu itu kata sebagian ulama hanyalah syaitan-syaitan yang besar-besar. Ya, yang durjana, yang paling kafir kepada Allah. Tapi syaitan yang kecil-kecil yang ada dalam diri manusia itu tetap ada. Tetap apa? Ada. Itu di bulan Ramadan ada aja yang tidak berpuasa. Ada aja yang apa? Yang pacaran di pelabuhan sana. Ya, bulan Ramadan ini salat subuh pergi di pelabuhan, pergi di Pantai Kamali, pergi di Kota Mara. Ya, itu kan syaitan semua. Tidak diikat mereka. Ya. Ingat syaitan juga itu ada dari kalangan jin, ada dari kalangan apa? Manusia. Ya. Jadi yang diikat itu syaitan dari kalangan jin saja. Manusia dari syaitan itu akan berkeliaran di bulan Ramadan. Tetap ada. Tetap apa? Ada. Dipahami ya? Baik. Ini fikih diperhatikan ya. Jadi jangan merasa aman. Iya, dari makar syaitan. Walaupun di bulan Ramadan. Walaupun di bulan apa? Ramadan. Ini dari penafsiran sebagian ulama dalam masalah tadi itu. Baik. Kemudian yang ketiga dari hikmah berpuasa juga itu, ya, dia merupakan pemutus syahwat. Tadi sudah diterangkan ya. Karena ketika dia kenyang, perutnya itu terisi, itu syahwatnya akan apa? Akan besar juga. Tapi kalau dia kosong perutnya, itu syahwat akan apa? Semakin mengecil. Kemudian dari hikmah juga yang lain, dari ciri orang yang bertakwa saat dia berpuasa, itu memudahkan dia untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperkecil. Kalau dia tidak tinggalkan, minimal dia perkecil dari kemaksiatan itu di bulan Ramadan. Nah, agar dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima di antara ciri orang yang bertakwa juga sehubungan dengan hikmah puasa ini, dia akan menjadi zuhud. Ya. Tidak perlu kepada perkara-perkara yang tidak terlalu penting dari perkara dunia itu. Ya, dan kelezatannya. Nah, dan akan memudahkan dia untuk meraih akhirat. Ini dari hikmah puasa juga. Kemudian yang keenam dari hikmah puasa juga diterangkan oleh para ulama sebagai sebab yang mengantar dia kepada ketaatan, ya, kepada Allah. Dia akan perbanyak mentaati Allah di bulan Ramadan. Itu kalau dia berpuasa dengan puasa yang benar. Dari sifat orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketujuh dari hikmah juga diterangkan oleh para ulama dari orang yang berpuasa sebab datangnya rahmat. Ya. Dan orang yang atau sebab datangnya rahmat pada orang-orang yang fakir. Nah, ya, coba kita perhatikan ya, orang miskin itu kadang sehari mungkin mereka tidak makan, kadang 2 hari baru makan 1 kali. Jadi orang-orang yang mampu itu dia akan rasakan kelaparan yang dirasakan juga oleh orang-orang yang fakir. Ya, maka dia akan semakin rahmat kepada orang-orang yang fakir ketika itu. Dan ini terbukti di bulan Ramadan ya. Itu banyak orang-orang yang dermawan, yang baik. Ya. Dan itu harusnya diwujudkan juga di luar dari bulan Ramadan. Baik, kemudian yang ke-8 dari hikmah juga dari ciri orang yang bertakwa. Nah, dari puasa ini itu akan menyehatkan badan. Ya. Akan menguatkannya. Itu di antara hikmah puasa ya. Itu penyakit-penyakit diperhatikan ya. Itu bisa sembuh di bulan Ramadan. Ada yang penyakit ma, dia puasa saja. Itu akan sembuh penyakit ma-nya. Ya. Ada yang penyakit ini, penyakit itu, kolesterolnya apa segala macam, itu bisa diobati dengan apa? Dengan banyak berpuasa. Ya, tapi jangan diniatkan tadi dia berpuasa niatnya untuk apa? Untuk sehat, hilang penyakitnya. Tapi dia niatkan puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Masalah manfaat dia akan dapatkan walaupun dia tidak pikirkan. Dia tidak akan luput dari situ. Baik. Kemudian di antara hikmah juga yang lain lagi dari hikmah berpuasa ini, seorang akan disiplin dengan waktu. Ya, ini diperhatikannya ketika dia makan sahur. Ya, itu kan disiplin waktu, tepat waktu. Pas tiba adzan berhenti semuanya. Ketika buka puasa juga seperti itu. Pas tiba adzan maghrib makan, berbuka puasa. Ini teratur waktunya. Itu dibiasakan di bulan Ramadan dan akan terbiasa nanti kalau dia aplikasikan pada selain Ramadan. Kemudian dari ibadah yang lain lagi atau dari hikmah yang lain dari ibadah puasa ini juga, ini akan memunculkan, ini yang ke-10 ya, yang terakhir,
memunculkan pintu-pintu ibadah yang lain. Ya. Jadi jangan dikira puasa itu seorang dia hanya berpuasa, dia tahan lapar, tahan minum, tahan berhubungan, ya, atau hal-hal yang merusak puasa, sekadar dia lakukan saja, sekadar selesai saja, itu tidak cukup ya. Tapi dia pikirkan di situ dari puasa itu akan lahir dari ibadah-ibadah yang lain, seperti misalnya ibadah cinta kepada Allah. Ya, ini kan ibadah. Di antara rukun ibadah ada cinta kepada Allah, ada harapan. Dan sudah kita bacakan dari hadisnya ya. Siapa yang berpuasa Ramadan dan dia mengharap, bukan sekadar dia tahan saja hal-hal yang membatalkan puasa, tapi ada harapan yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Ada rasa takut akan siksa api nerakanya ketika dia tidak berpuasa. Ya. Ada apa lagi? Di situ lahir ridho kepada Allah, bersabar akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ridho, luas hatinya, dan dia bersyukur kepada Allah serta senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal agar dimudahkan oleh Allah dalam ibadah puasanya, dan dia tidak bersandar pada dirinya sendiri. Makanya dari hikmah-hikmah diterangkan oleh para ulama seputar hikmah berpuasa. Ini merupakan ciri orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kemudian yang terakhir sini yang kita akan terangkan seputar faedah ayat. Ini kesimpulan dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faedah yang pertama dari ayat ini diterangkan tadi ya, dari faedah panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Itu dipahami ya, diresapi. Yang dipanggil di sini orang-orang yang beriman. Hanya mereka yang mampu untuk berpuasa. Adapun kalau dia tidak punya keimanan, hanya ikut-ikutan orang saja, itu dia tidak akan bisa berpuasa. Dia tidak akan bisa apa? Berpuasa. Paling puasanya hanya di awal-awal saja. Mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih berpuasa. Sudah masuk hari-hari berikutnya, sudah tinggalkan puasa. Apalagi sudah mendekati Idul Fitri, kadang sudah seperti hari-hari biasa sudah makan di jalan sana sini. Ini orang-orang yang tidak punya keimanan. Yang dipanggil di sini diperhatikan ya ayyuhalladzina amanu. Hanya itu yang mampu untuk berpuasa dengan sempurna, dengan baik dan benar. Ya, kemudian yang kedua dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dalil kewajiban berpuasa. Jadi tadi sudah diterangkan ya, lafaz kutiba alaikumusiyam. Nah, kemudian yang ketiga keutamaan puasa itu apa? Tadi sudah kita terangkan keutamaannya. Ya. Yang keempat kewajiban berpuasa. Ya. Ini mencakup atas orang-orang sebelum kita juga, sebelum Islam. Diwajibkannya tadi ya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian yang kelima dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita hiburan yang memudahkan puasa ini. Kenapa dikatakan dia semacam hiburan? Karena puasa ini sudah ada di umat-umat terdahulu. Jadi kita ini datang belakangan. Ya, sudah ada yang mendahului kita. Orang-orang yang berpuasa. Maka hendaknya kita jangan merasa berat. Jangan merasa apa? Berat. Itu merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, dari ayat ini juga diterangkan kepada kita kesempurnaan umat Islam. Ya. Jadi umat Islam ini dia umat yang sempurna. Agamanya adalah agama yang sempurna. Dia tidak luput keutamaan. Di umat-umat terdahulu ada puasa, mereka juga dapat keutamaan berpuasa. Ya. Faedah yang ketujuh di sini diterangkan kepada kita hikmah dari kewajiban berpuasa tadi ya, la'allakum tattaqun. Faedah yang kedelapan diterangkan keutamaan takwa. Ini takwa ini sudah diterangkan tadi ya, definisinya apa. Dan dia merupakan dijadikan sebagai hikmah yang besar. Ya, agar seorang itu menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ada ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling terbaik, yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain sebenarnya begini ya. Jadi puasa ini mengantar kita menjadi manusia yang paling terbaik. Kan dikatakan la'allakum tattaqun. Sementara yang paling terbaik di sisi Allah, yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Itu hikmah dari keutamaan takwa ini. Kemudian yang kesembilan dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita hikmah Allah dalam beraneka ragamnya ibadah. Jadi ini kita ibadah kan banyak macam ya. Ada syahadat,
ada sholat, ada puasa, ada zakat. Dan di bulan Ramadan itu banyak ibadah-ibadah yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Maka diberikan dari macam-macam ibadah yang berbeda-beda agar seorang itu dia bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 yang terakhir dari faedah ayat ini diterangkan kepada kita metode dalam menjelaskan ilmu. Tatkala keutamaan disebutkan setelah penjelasan hukum syar'i. Tadi ya. Jadi hukum puasa diterangkan dulu oleh Allah. Hukumnya wajib. Baru datang keutamaan setelahnya. La'allakum tattaqun. Ini cara mempelajari ilmu seperti itu ya. Metode di antara metode dalam belajar agama. Dia tahu dulu hukum, baru dia tahu apa? Keutamaan. Jangan dahulukan keutamaan-keutamaan tapi tidak tahu bagaimana cara berpuasa, kaifiatnya bagaimana. Ini dari hal yang kurang ya. Yang kadang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita yang mungkin cara belajarnya kurang bagus dalam masalah ini. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya dan memberikan taufik kemudahannya dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah, yang tidak lama lagi kita akan jalani insyaallah taala. Baik. Bagaimana waktunya sudah habis? Oh, sudah ada Ustaz. Baik. Hari ini tanyakan dari pelajaran 1 2. Baik. Silakan. Masalah puasa saat safar nanti kita akan bahas ya, nanti di ayat yang kedua. Yang jelas kesimpulan dalam masalah ini, berpuasa saat safar itu disesuaikan dengan jenis safarnya. Dengan jenis apa? Safarnya. Secara umum seorang yang bersafar itu kan sudah ada keringanan. Ya. Nanti kita akan terangkan di ayat yang kedua ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Siapa di antara kalian yang sakit atau dia bersafar, sudah diberi keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa walaupun safarnya ringan. Sudah ada keringanan. Hanya di situ dibahas oleh para ulama mana yang lebih utama begitu. Di safar yang ringan tadi itu dia puasa atau tidak berpuasa? Boleh tidak berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa itu lebih utama. Itu lebih apa? Utama. Itu kesimpulan dalam masalah ini. Adapun kalau safarnya berat, dilihat di situ. Kalau memberatkan maka lebih utama dia apa? Tidak berpuasa daripada dia berpuasa dan membuat berat dirinya nanti untuk berpuasa nanti. Baik. Yang lain sudah? Baik. Ini ada yang bertanya tentang orang yang tidak berpuasa di tahun-tahun yang lalu yang mungkin dia jahil, belum kenal agama misalnya. Ya. Apakah dia ganti puasa-puasa itu? Nah, atau tidak? Ini ada selang pendapat di kalangan ulama ya. Ada selang pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dia tidak diganti. Dan juga ada yang mengatakan dia diganti. Ya, dia diganti. Ya, lebih hati-hatinya kalau dia bisa ganti, dia ganti. Dan itu tidak susah ya. Dihitung aja mulai kapan dia balik. Gitu kan? Kalau sekarang umurnya 30 tahun, anggaplah 30 tahun ya. Usia balik itu kan berapa? 15 tahun. Dan 30 kali 15. Ya, berapa hari itu? Hitung aja sendiri. Ya. Itu kalau dia memang tidak berpuasa dari baliknya sampai sekarang misalnya ya. Jadi kalau dia mungkin pernah puasa, pernah tidak, dia kira-kira aja begitu. Dia kira-kira hari-hari yang dia tidak puasa itu berapa. Kalau dia tidak bisa kira-kira tadi aja, dia bulatkan 30 semuanya, baru dia kali apa yang sudah dilewati dari umurnya itu. Ya. Jadi dia perbanyak bertobat.